Mari kita awali ibadah ucapan syukur kita pada awal tahun ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita rentungan betapa Tuhan terlalu baik bagi kita sepanjang hidup yang telah kita lewati di tahun 2020. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena pemulihan yang datang dari Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit sudah disembuhkan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan pemeliharaanmu Tuhan. Berkat-berkatmu Tuhan sepanjang tahun 2020 yang telah kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu senantiasa juga akan menyertai kami di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, dengan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Itulah Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk diperbaharui Tuhan. Iman percaya kami Tuhan semakin hari semakin diteguhkan Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan yang kami dengar di awal hari di tahun yang baru ini Tuhan. Kami rindu ya Bapa jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini dan mungkin dalam perjalanan Tuhan boleh merasakan Tuhan betapa Tuhan baik, betapa kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan dalam keadaan suka dan duka Tuhan, Engkau hadir memberkati kami Tuhan. Engkau hadir Tuhan membuka jalan ketika kami mengalami kesukaran Tuhan. Itulah kasih Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang tahun 2020. Kasih yang sama Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk selalu bersama dengan kami. Memimpin kami setiap kehidupan kami. Bahkan Tuhan kami juga tahu Tuhan bahwa tahun ini Tuhan ada hal-hal yang mungkin masih ada yang menghalangi permasalahan pandemi, tapi kami percaya Tuhan tetap kasih-Mu tetap ada bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus memandang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebentar Tuhan kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Bahkan kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami sujud menyembah Engkau Tuhan. Ucapan syukur segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah hari yang baru ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih yang baru. Kami boleh menikmati kekuatan baru, pemulihan baru, hidup yang baru. Biar yang lama kami tinggalkan dan kami boleh bersukacita Tuhan menyongsong tahun 2021 ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kalau kita ada di awal tahun 2021 semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah hal-hal yang telah kita lewati sepanjang 2020 banyak memberikan pelajaran bagi kita untuk kita lebih semangat lagi, untuk kita lebih maju lagi. Apa yang menjadi hambatan bagi kita tidak menghalangi kasih Tuhan bagi kita. Untuk itu kita tetap bersemangat Tuhan, terlebih dalam melayani Tuhan. Siap memuji Tuhan? Amin. Baik, kita naikkan pujian. Kita katakan bahwa Tuhan kita adalah segalanya bagi kita. Dialah tempat sandaran kita, tempat kita berharap, tempat kita mendapatkan jawaban-jawaban doa. Kaulah segalanya.
lapar akan Engkau. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yang mengasihiku, bersama memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, segalanya. Benar Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Kaulah jawaban hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih kemurahan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu, kerajaan-Mu Tuhan menjadi bagian hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kuandalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, 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 Bapa, Bapa dan Rajaku. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ada sukacita pagi ini, ada semangat, amin. Biar jemaat Tuhan silakan duduk. Biarlah tahun baru, ada semangat baru, ada kekuatan baru, segalanya baru, yang baik-baik tapi. Amin. Ya, kita datang pada pagi hari ini mengucap syukur di hadapan Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam tahun 2020 yang kita rasakan begitu luar biasa. Ada banyak hal-hal yang Tuhan sudah campur tangan dan bekerja, untuk itu kita bersyukur. Itu ucapan syukur kita di hadapan Tuhan.
kita tahu bahwa kasih Tuhan selalu ada bagi kita. Kasih Allah selalu melingkupi saya dan saudara. Mari ungkapkan rasa syukur kita dengan satu pujian ini. Kasih Allah melingkupi saya. Saya lingkupi saya selama-lamanya, kasih-Nya ku tak takut juga, Bapa selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, sanggup tolong saya. Tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menyenangkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh melayani. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan melayani. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita tahu bahwa Allah selalu sanggup menolong kita. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Untuk itu kita senantiasa percaya akan janji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku.
saudaraku sekalian, Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita mengadakan ibadah di minggu pertama di tahun 2021. Dan tentunya semua karena kemurahan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, di mana tahun 2021 kami memulai ibadah kami di minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana ada karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memimpin kami, sehingga kami dapat memasuki tahun 2021 di dalam anugerah kemurahan Tuhan. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami lewat Roh Kudus-Mu. Tuntun, tegur, arahkan kami agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah penyembahan dari sudut pandang Yesus. Penyembahan dari sudut pandang Yesus. Bapak Ibu saudara, Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-26 adalah dialog atau percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam kitabnya, yaitu kitab Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 tersebut. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam teks tersebut Yohanes sedang menyampaikan kepada pembacanya tentang sisi kemanusiaan dan juga sisi keilahian atau sisi ketuhanan Yesus Kristus. Nah, dari sisi kemanusiaan dari Yesus, Yohanes berkata bahwa Yesus Ia letih karena melakukan perjalanan yang cukup jauh. Bahkan di dalam ayat 7 dan ke-8 bahwa Yesus Dia haus dan lapar, sehingga Dia meminta air kepada perempuan Samaria dan juga murid-muridnya pergi untuk membeli makanan kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudaraku bahwa ternyata Yohanes juga mengangkat atau menceritakan tentang keilahian dari Tuhan Yesus. Yang pertama kita melihat bahwa ternyata Yesus disebut sebagai air hidup atau sumber air hidup rohani, sumber air hidup yang kekal. Yesus juga disebut sebagai Allah yang Maha Tahu. Dia Allah yang tahu. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di mana Tuhan Yesus tahu keadaan dari perempuan itu, bahwa bahkan suami yang dia miliki, yang tinggal dengan dia saat itu juga bukanlah suaminya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, padahal Yesus belum pernah berjumpa dengan dia, dan Yesus pun mungkin belum tahu tentang informasi tentang si wanita Samaria tersebut. Tapi Tuhan Yesus tahu tentang masalah keluarga apa yang dialami oleh si wanita Samaria tersebut. Nah, yang ketiga, bahwa Yesus juga menyampaikan tentang penyembahan yang benar kepada wanita Samaria itu, penyembahan yang berkenan kepada Bapa. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Yesus juga memperkenalkan dirinya sebagai Mesias, sebagai Kristus, Raja yang diurapi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penyembahan dari sudut pandang Yesus yang benar, yang berkenan kepada Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apakah arti penyembahan? Dalam perjanjian lama, penyembahan berasal dari kata hawah. Artinya adalah sujud atau menaruh hormat dan juga memberi penghormatan atau menyembah, worship. Sementara dalam perjanjian baru, kata penyembahan itu adalah dari dasar kata proskuneo, yaitu menunjukkan sikap batin yang sesuai dengan penghormatan dan merendahkan hati kepada Tuhan, atau to worship, menyembah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri penyembahan dari sudut pandang Yesus yang benar? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan belajar ada 3 ciri-ciri penyembahan yang benar dari sudut pandang Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, ciri yang pertama adalah dalam ayat 21 dan 23. Ciri penyembahan dari sudut pandang Yesus adalah penyembahan yang berpusat kepada Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, dalam ayat 21 firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata sudut pandang Yesus tentang penyembahan yang berkenan adalah bahwa penyembahan harus berpusat kepada Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengajarkan kepada perempuan Samaria bahwa penyembahan itu bukan berpusat kepada manusia, bukan juga berpusat kepada ajaran nenek moyang, dan juga bukan berpusat kepada tempat di mana harus menyembah, beribadah, memuji Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru kepada perempuan Samaria, bahwa penyembahan yang benar, penyembahan yang sejati, penyembahan yang berkenan kepada Allah adalah penyembahan yang berpusat hanya kepada Bapa di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar penyembahan kita haruslah tertuju kepada Bapa di surga, haruslah berpusat kepada Bapa di surga. Penyembahan kita bukan tertuju kepada manusia. Penyembahan kita bukan untuk menyenangkan hati manusia, tetapi penyembahan kita adalah tertuju kepada Bapa, menyenangkan hati Bapa di surga. Itulah pandangan Tuhan Yesus, bahwa pandangan Tuhan Yesus tentang penyembahan yang benar adalah penyembahan yang berpusat hanya kepada Bapa di surga. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri penyembahan yang benar dari sudut pandang Yesus yang kedua dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Penyembahan dari sudut pandang Tuhan Yesus yang kedua adalah penyembahan yang tidak bergantung pada tempat. Penyembahan yang tidak bergantung pada tempat. Bapak Ibu Saudaraku, tradisi penyembahan orang Samaria bergantung dan ditentukan oleh tempat di mana mereka menyembah. Bahkan dikatakan di gunung ini, ditentukan gunungnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa penyembahan kepada Bapa bukan bergantung pada tempat di gunung atau di Yerusalem. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang mengenal Allah dengan benar, orang yang mengenal Allah dengan benar, tempat tidak jadi patokan di dalam menyembah Tuhan. Tempat bukan menentukan dalam menyembah Tuhan. Karena apa? Karena Allah adalah omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyembahan yang benar adalah penyembahan yang mengenal Tuhan dengan benar. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang mengenal Allah Bapa dengan benar. Bahwa Allah kita tidak dibatasi oleh tempat di dalam menyembah Dia. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dibatasi oleh tempat di dalam menyembah Tuhan. Karena Allah kita omnipresent, Allah yang maha hadir. Itu sebabnya Bapak Saudaraku, dimanapun kita berada, baik di gereja, baik di rumah, baik di toko, baik di kantor, baik di dalam perjalanan, kita bisa menyembah Tuhan, kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menghormati dan mengagungkan nama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tidak dibatasi oleh tempat. Nah, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, ciri-ciri penyembahan dari sudut pandang Yesus yang ketiga, kita melihat di dalam ayat 23 dan ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ciri penyembahan dari sudut pandang Tuhan Yesus adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus membawa suatu restorasi, membawa sebuah pembaharuan di dalam sikap orang dalam menyembah Tuhan atau menyembah Allah. Dalam tradisi lama, penyembahan berpusat kepada tempat. Bahkan mereka senantiasa bergantung kepada apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Dan bagaimana cara mereka menyembah, pakaiannya dan lain sebagainya. Penyembahan dalam tradisi lama selalu bergantung kepada fisik penampilan luar saja. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus membawa sebuah restorasi pembaharuan dalam penyembahan kepada Bapa, yaitu penyembahan yang lebih menekankan hal-hal rohani, hal-hal yang dari dalam, bukan dari nampak dari luar. Yaitu apa? Yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata dalam ayatnya yang ke-24 tadi, karena Allah bukan daging tetapi roh. Oleh karena itu setiap orang yang menyembah Dia hendak menyembahnya melalui persekutuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Saya ulang lagi Bapak Ibu Saudara. Karena Allah bukan daging tetapi roh. Oleh karena itu setiap orang yang mau menyembah Dia hendaknya menyembahnya melalui persekutuan dengan Roh Kudus dan sesuai dengan ajaran benar yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita menyembah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Bapa kita di dalam roh dan kebenaran, yaitu bersekutu dengan Roh Kudus dan juga menyembah Tuhan sesuai dengan ajaran yang benar yang disampaikan oleh Allah. Banyak orang berkata penyembahan itu harus di gereja. Banyak orang berkata, oh penyembahan itu supaya didengar oleh Tuhan kita harus berpakaian yang bagus. Banyak orang berkata penyembahan itu harus dengan musik yang lengkap dan lain sebagainya. Itu ajaran-ajaran manusia. Tetapi Allah berkata di dalam firman-Nya bahwa ajaran yang benar adalah bahwa penyembahan itu harus berpusat kepada Bapa, bukan kepada manusia, bukan kepada musik dan lain sebagainya. Kedua, bahwa penyembahan itu bukan bergantung kepada tempat, bukan bergantung kepada cara menyembah. Penyembahan itu senantiasa hanya berpusat kepada Tuhan, dan Tuhan kita tidak dibatasi oleh tempat, tidak bergantung kepada tempat. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa ajaran yang benar tentang penyembahan adalah penyembahan itu harus dengan roh dan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah belajar dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-26 secara khususnya tentang sikap Yesus, sudut pandang Yesus tentang penyembahan. Bahwa penyembahan itu harus berpusat kepada Bapa di surga. Penyembahan itu tidak bergantung kepada tempat, karena Allah kita adalah omnipresent, Allah yang maha hadir. Dia hadir di gereja, Dia hadir di rumah kita, Dia hadir juga di kantor kita, Dia hadir di toko kita, bahkan di dalam perjalanan pun. Di saat kita berdoa menyembah, Dia hadir di sana. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan itu adalah dari dalam hati kita, kerohanian kita, jiwa kita yang bersekutu dengan Roh Allah dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua, dan marilah kita menjadi penyembah-penyembah Allah yang benar seperti yang Yesus ajarkan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus, kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan harus menyembah Tuhan dengan benar, agar kami menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu, biarlah kami semua boleh menjadi penyembah-penyembah Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam mengawali tahun 2021 ini. Tuhan memberkati kami, memberkati kesehatan kami, memberkati keluarga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, bahkan memberkati pendidikan kami. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri persekutuan ibadah kami pada pagi hari ini.
Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.